Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari. Wa atliq bihi lisani. Wasrah bihi sadri. Wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Selesai. Marilah kita buka pelajaran PABB terkait lanjutan pelajaran bersih itu sehat dengan bab bersih itu sehat. Aku senang berwudu. Apakah kalian sudah berwudu? Ya. Mari kita ketahui tentang wudu. Nah, ini adalah gambar orang sedang berwudu. Apa itu wudu? Wudu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wudu'u. Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan menggunakan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Ya. Kalau menggunakan media air, maka namanya wudu. Ketika dengan tayamum, medianya dengan debu. Oke, kita lanjut. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Dengan niat, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah niat, rukun yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah atau muka. Nomor 3, membasuh kedua tangan. Nomor 4, mengusap bagian kepala. Yang 5, membasuh kedua kaki. Dan nomor 6, tertib atau berurutan. Sunnah-sunnah wudu antara lain 1. Membaca bismillah atau lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur, masukkan air ke dalam mulut. Yang nomor 6, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, mengusap seluruh batas kepala.
Nomor 6, mengusap kedua telinga. Nomor 7, memasukkan air ke dalam sela-sela jenggot yang tebal. Ketika seorang memiliki jenggot yang tebal, maka jenggotnya itu harus disela-sela dengan jari agar airnya itu masuk ke dalam kulit ataupun nempel dalam kulitnya. 8, mendahulukan tangan maupun kaki yang kanan daripada yang kiri. Yang ke-9, bersuci sebanyak 3 kali 3 kali. Boleh diselang-seling ya, tapi umumnya diselang-seling atau disilang. Ya. Yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian dan seterusnya. Atau juga sekalian kanan dulu 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. 10. Bersambung atau susul menyusul antara membasuh anggota satu dengan anggota yang lain. Ya. Saling berurutan. Ya, dalam arti bersambung itu tidak terputus wudunya. Setelah itu, ada beberapa perkara atau hal yang dapat membatalkan sahnya wudhu. Di antaranya adalah 1. Keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus berupa istinja, kencing, kentut atau buang angin, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, madhi, jima, haid, dan nifas. Yang kedua, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar atau tidak memungkinkan. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang keempat, menyentuh kawasan sekitar kemaluan baik kubul ataupun dubur, ya, dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Sudahkah pernah kalian berwudu? Pastinya kalian pernah atau sering ketika mau sholat. Coba kita lihat gambarnya. Yang pertama, cara berwudu. Yang pertama, dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Tangan ini sampai dengan pergelangan tangan. Ini sunahnya ya, yang tadi. Kemudian setelah mencuci tangan, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Memasukkan air, ya, membolak-balikan, kemudian dikeluarkan. Yang nomor 3, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup atau nama lainnya istinsyak tadi. Memasukkan air ke dalam hidung. Yang nomor 4, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna semuanya. Ini bagian-bagiannya, bagian-bagian muka. Batas muka wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Jadi antara batasan muka dari atas sampai bawah, yaitu dari tumbuhnya rambut ini kening, ya, sampai dengan di bawah dagu. Ya, ini dagu, ya. Makanya tadi yang mempunyai jenggot, bagi orang yang memiliki jenggot itu harus disela-selani bahasanya. Bagian kiri dan kanan, bagian kanan dan kiri, ya, pangkal telinga. Jadi ini sampai dengan telinga kiri, yang kanan sampai telinga kiri. Yang nomor 5, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari tangan hingga siku-siku. Lebihkan basuhan dari batasan agar sempurna. Ya, ini dari mulai ujung ini tangan, ya, sampai dengan di atas siku-siku dilebihkan. Terutama kanan dulu ya, berwudunya.
kemudian kiri. Nah, ini. Nomor 6. Diwajibkan menyapu atau mengusap kepala sebagian atau seluruh rambut kepala. Jadi wajibnya ini sebagian ya, sebagian rambut kewajibannya, tapi kesunahannya semua rambut kepala. Ini. Yang ketujuh, dianjurkan mengusap 2 daun telinga, bagian luar dan dalam. Nah ini bagian luarnya, telinga, nah ini dalamnya. Caranya dengan memasukkan jari atau jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian jempolnya itu yang berada di luar. Kemudian dimasukkan jari telunjuknya, diputarkan dari bawah ke atas. Nah, kayak gini. Nih, seperti ini. Dari kanan dulu ya. Nah, dari kanan. Nih. Bebarengan istilahnya. Kedelapan, diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Kewajibannya membasuh kaki mulai dari ujung kaki ini, jempol. Kemudian, nah ini namanya mata kaki. Di atas mata kaki ini ya, kewajiban kita. Dan membasuh. Tapi sunahnya boleh dilebihkan. Ya, dilebihkan. Oke, mungkin itu penjelasan wudunya. Mari kita lihat videonya. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam,
Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sebelum melakukan Oke, jadi sekilas terkait video itu ya. Dan tambahan untuk niat itu ya, ketika niatnya di dalam hati dan membacanya dalam hati, dan ketika membasuh wajah ya, ketika akan membasuh wajah niat wudunya. Oke, itu tambahan aja. Tapi yang sering dilaksanakan ketika akan membasuh wajah untuk niat. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ini nanti coba kalian, tugas kalian yaitu membuat video mempraktekkan wudhu secara sempurna. Mulai dari tadi membasuh tangan ya, sampai dengan doa ya. Mungkin itu yang Ustadz dapat sampaikan. Nanti kurang lebihnya pembahasan ini, bila ada kekurangan nanti bisa ditanyakan di nomor WA-nya Ustadz. Dan jangan lupa videonya nanti dikirimkan ya di nomor WA-nya Ustadz. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Marilah kita baca dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.